Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tentu juga dalam keadaan yang berbahagia ya. Ya, senang sekali nih saya, Miss Rebecca, boleh berkenalan dengan anak-anak semuanya dan juga boleh bertemu dengan anak-anak. Saya juga ikut berbahagia karena anak-anak boleh masuk di jenjang yang baru di tahun ajaran 2021-2022 ini. Kita sama-sama berharap ya dan juga mengimani bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Terbukti pagi ini pun kita masih tetap merasakan kasih Tuhan. Nah, anak-anak yang saya kasihi, saya mau mengundang anak-anak untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Tahu ya lagunya? Oke, kalau begitu saya undang anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita mau bergerak sama-sama. Kita akan nyanyikan pujian Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kak, pelangi itu indah ya? Betul sekali, bintang-bintang di langit juga bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Apa jadi? Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kali lagi. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali.
Mari anak-anak sekalian kita berdoa. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Saya akan pimpin dalam doa, anak-anak bisa mendukungnya dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih ya Tuhan, karena di pagi yang indah ini, kami boleh bersukacita bersama-sama untuk mengawali tahun ajaran 2021-2022 ini dengan mendengarkan dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan awal minggu ini. Tuhan, berkati kami masing-masing supaya anak-anak-Mu ini boleh fokus, boleh tertuju hati dan pikirannya hanya pada proses jalannya ibadah. Sehingga nantinya ketika firman Tuhan boleh disampaikan, anak-anak-Mu semua boleh mendengarkannya dengan baik. Dan firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati anak-anak dan bertumbuh serta berbuah kebaikan. Untuk itu Tuhan, kami siap semuanya untuk mendengarkan, mengikuti proses jalannya renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita hanya terfokus pada firman Tuhan. Miss Rebecca ajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Bahagia sekali dan bangga bisa kembali bertemu dengan anak-anak yang luar biasa di dalam renungan awal minggu atau renami kita hari ini, Senin 12 Juli 2021. Firman Tuhan hari ini dengan tema kuasa Tuhan luar biasa, kiranya bisa menolong setiap kita untuk memiliki keyakinan bahwa meskipun tahun ajaran baru ini masih kita lewati nantinya dengan daring, nggak bisa tatap muka, tetapi kuasa Tuhan yang luar biasa pasti akan memampukan kita sehingga kita bisa tetap bersukacita di dalam belajar, tetap memiliki semangat yang luar biasa, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa melewati tahun ajaran ini. Firman Tuhan hari ini dari Esra 1 ayat 1 sampai 6. Dan saya akan membacakan ayat yang ke-3a. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Ya anak-anak serta Bapak Ibu Guru yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, Raja Koresi adalah raja di negeri Persia. Negeri Persia itu adalah negeri yang sangat luas sekali, besar dan kuat. Ia berhasil mengalahkan negeri Media, negeri Babilonia, sehingga penduduk negeri Persia itu berasal dari beberapa suku dan bangsa, termasuk orang-orang Israel. Karena pada waktu itu Persia berhasil mengalahkan negeri Babilonia. Dan orang-orang Israel adalah jajahan Babilonia.
Jadi, ketika Babilonia berhasil dikalahkan orang Persia, orang Israel pun kini menjadi bagian dari negeri Persia. Orang-orang Israel itu sudah lama sekali tidak tinggal di negerinya sendiri. Mereka berada di pembuangan di negara lain karena mereka dihukum oleh Tuhan. Kenapa kok dihukum Tuhan? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Dari generasi ke generasi mereka terus memohon kepada Tuhan untuk mereka boleh pulang kembali ke tanah perjanjian, di tempat mereka boleh merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Namun Tuhan belum mengizinkan. Nah, ketika Raja Koresi memerintah negeri Persia di awal pemerintahannya, Tuhan menggerakkan hati Raja Koresi untuk memulangkan orang-orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Dengan cara bagaimana? Ada gerakan hati dari Raja Koresi untuk membangun rumah Tuhan, bait suci yang dulu sempat megah tapi hancur berantakan karena terjadi peperangan di Israel. Dan oleh sebab itulah Raja Koresi memiliki kerinduan untuk membangun bait suci di sana. Ia percaya bahwa umat Tuhan yang adalah Israel di negeri Persia akan disertai oleh Tuhan untuk menggenapi apa yang sebelumnya telah dinubuatkan oleh seorang nabi, bahwa orang Israel akan kembali ke negerinya, ke tanah perjanjian. Dan berita baiknya lagi, tidak hanya orang-orang Israel boleh kembali pulang ke negeri asalnya dan membangun bait suci yang menjadi kebanggaan mereka. Tetapi Raja Koresi juga memerintahkan bahwa semua orang yang tertinggal di Persia, itu artinya orang-orang yang tidak berangkat ke Israel, itu diberikan perintah untuk membantu proses keberangkatan orang-orang Israel ke negerinya, kembali ke Israel. Jadi mereka diberikan bekal, tidak hanya makanan, minuman, tetapi juga perhiasan, harta benda, agar orang-orang Israel ini boleh sampai di Israel dengan selamat dan membangun rumah Tuhan di sana dengan sangat baik. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu memang sangat luar biasa. Tuhan bisa menunjukkan kuasanya lewat apapun saja. Lewat orang-orang di sekitar kita, lewat berbagai peristiwa di sekitar kita, baik itu yang sederhana maupun yang spektakuler, kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar ada. Sama seperti kita ya, di tahun ajaran baru ini, masih dalam masa pandemi, kita juga bisa merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Anak-anak kelas 1 dan kelas 2 ini mungkin punya mimpi yang besar ya. Kangen pingin ngerasakan duduk manis di kelas di SD Petra itu kayak apa ya. Tetapi bagi kakak-kakak kelasmu kelas 3 sampai kelas 6, mereka juga rindu. Meskipun kakak-kakak kelas 3 sampai kelas 6 sudah pernah merasakan nikmatnya, enaknya, bahagianya berada di sekolah SD Kristen Petra 12. Tetapi pandemi ini membuat kita semua tidak bisa belajar di sekolah. Ada banyak ya kerinduan dari anak-anak. Bapak Ibu guru juga rindu untuk bisa mengajar secara langsung anak-anak semuanya. Kita bisa bersukacita bersama, bercanda, bahkan mungkin anak-anak bisa langsung bertemu dengan teman-teman baru, belajar bersama, bermain bersama, ya, menikmati healthy food bersama, olahraga bersama. Wah, ada banyak sekali kerinduan-kerinduan kita. Tetapi kita belum bisa mengalami atau menikmati apa yang menjadi impian kita. Meskipun demikian,
bukan berarti bahwa kuasa Tuhan tidak ada di sekitar kita. Kuasa Tuhan juga pasti ada bersama dengan kita, termasuk ketika kita akan menjalani tahun ajaran yang baru ini. Tuhan ada bersama dengan kita, dan kuasa Tuhan akan kita rasakan menjadi bagian dari kita karena Tuhan memang benar-benar ada. Apa saja kuasa Tuhan yang luar biasa itu, Bu? Ya, setidaknya Tuhan pasti akan menyertai anak-anak semua untuk belajar, ya, menambah wawasan, pengetahuan. Anak-anak kelas 1 mungkin ada yang sudah gak sabar ya untuk bisa merasakan bagaimana sih jadi anak SD kelas 1 gitu ya. Sudah excited ingin tahu. Atau mungkin ada beberapa di antara anak-anak kelas 1 yang cemas ya, takut. Gimana ya nanti guru-gurunya, teman-temannya di SD. Gak usah khawatir ya, karena kuasa Tuhan yang luar biasa itu juga ada bersama dengan kita. Dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu Guru melalui SD Kristen Petra 12. Kuasa Tuhan yang luar biasa itulah yang akan memampukan kita untuk belajar, untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Tidak hanya belajar menambah pengetahuan, tetapi kuasa Tuhan yang luar biasa itu juga bisa memampukan anak-anak mengembangkan potensi yang ada, sehingga kalian tidak hanya memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang bertambah, tapi juga bisa berprestasi. Loh kok bisa Bu Devi? Pandemi begini, anak-anak Petra 12 masih bisa berprestasi? Iya, karena kuasa Tuhan itu yang akan memampukan sekolah kita ya untuk memfasilitasi anak-anak mengembangkan bakat talenta kalian. Percayalah bahwa kuasa Tuhan itu yang akan menolong anak-anak. Meskipun di masa pandemi kita masih belajar secara daring, anak-anak juga pasti masih bisa berprestasi. Akan ada begitu banyak kegiatan di sekolah kita, ada begitu banyak lomba-lomba yang bisa anak-anak ikuti. Itu semua karena kuasa Tuhan yang luar biasa untuk anak-anak semua melalui sekolah kita. Lalu bagaimana kuasa Tuhan itu bisa menjadi milik kita? Ya tentu lewat orang-orang di sekitar kita. Ada ibu kepala sekolah, ibu wakil kepala sekolah, guru-guru, ada pustakawan, ada bagian TU, ada pekarya, satpam. Semuanya yang ada di SD Kristen Petra 12 itu bisa dipakai Tuhan untuk menunjukkan ini loh, kuasa Tuhan itu luar biasa buat anak-anak semuanya. Selain lewat sekolah kita, kuasa Tuhan juga bisa terjadi untuk anak-anak di tahun ajaran baru ini lewat papa mama, orang tua, keluarga kalian yang akan membantu anak-anak untuk dapat belajar dengan baik. Selama daring, papa mama memiliki peran yang sangat luar biasa. Papa mama, keluarga kalian dipakai Tuhan untuk menunjukkan kuasanya yang sungguh luar biasa. Jadi, gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah cemas. Apakah saya bisa belajar ya? Apakah saya masih bisa berprestasi? Pasti bisa. Orang-orang Israel disertai Tuhan di dalam perjalanannya. Orang-orang Israel di dalam firman Tuhan kita hari ini mengalami kuasa Tuhan. Karena orang Israel adalah umat Tuhan dan ia akan menyertai umatnya. Kita semua adalah umat Tuhan dan kita pasti akan disertai Tuhan. Jadi, selamat belajar, selamat berjuang untuk meraih prestasi. Mari nikmati dan miliki, rasakan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa
lewat setiap hal yang akan kita lalui bersama di tahun ajaran yang baru ini. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bila pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, bahkan kami pun bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, hari ini adalah hari pertama kami masuk sekolah. Anak-anak-Mu kelas 1 belajar untuk mengenal teman-teman baru mereka, belajar untuk mengenal Bapak Ibu guru mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, berkati anak-anak-Mu kelas 1 ini di dalam mereka memasuki kelas yang baru, agar anak-anak kami boleh mengenal teman-teman baru, bahkan Bapak Ibu guru yang baru. Terutama juga Tuhan, anak-anak-Mu kelas 1 akan mengenal pelajaran-pelajaran baru di sekolah SD ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu kelas 2 sampai kelas 6. Kiranya di kelas yang baru mereka masing-masing, anak-anak-Mu juga bisa mengikutinya dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan anak-anak kami. Kiranya Tuhan jaga anak-anak kami, supaya anak-anak kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua siswa kami masing-masing. Kiranya orang tua siswa kami juga Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, Tuhan berkati di dalam membimbing putra-putrinya. Juga untuk Bapak Ibu guru, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesabaran di dalam membimbing anak-anak ini. Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan kami hari ini, dari pagi hingga siang nanti ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Devi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi kekuatan, dapat menambah semangat anak-anak untuk menjalani tahun ajaran 2021-2022 ini. Sehingga anak-anak bisa gitu ya, seperti firman Tuhan yang disampaikan. Saya pasti bisa karena Tuhan luar biasa. Mari anak-anak, kita berkomitmen, kita bulatkan tekad kita untuk bersemangat menjalani tahun ajaran ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita nyatakan dengan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Jalan serta Yesus.